Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan, Allah gerakkan hati kita untuk bisa datang ke rumah Allah, untuk bisa duduk di rumah Allah, melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa dan bermohon kepada Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini hendaknya Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, hadis daripada tentang al-khauf, rasa takut, takut dengan Allah, takut dengan apa-apa yang telah Allah janjikan, termasuk daripada azab kubur dan daripada hari kiamat. Hadis terakhir kemarin hadis daripada Abdullah bin Mas'ud tentang ciptaan kita. Allah menciptakan kita ketika di alam rahim ibu kita. Ketika 40 hari masih sperma, air. 40 hari yang kedua darah. 40 hari yang ketiga sudah membentuk daging. Setelah itu wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh kepada kita. Ketika ruh ditiupkan kepada kita, langsung kita ditulis dengan 4 masalah. Ini hadisnya sahih. Ajal kita ditentukan, rezeki kita ditentukan, kita bahagia atau tidaknya ditentukan. Kemudian daripada amal apa saja yang kita lakukan di dunia itu sudah ditulis. Setelah itu dituliskan, barulah ditanya kepada kita. Apa pertanyaan itu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Adakah engkau akui Allah sebagai Tuhan engkau? Qalu bala syahidna. Ya, aku akui Allah sebagai Tuhanku. Maka kita hidup ke dunia. Jadi kita yang hidup ni orang-orang bagak kan? Sudah sanggup mengatakan bala syahidna. Kalau sudah mengatakan bala syahidna, berarti kita siap untuk menanggung beban hidup di dunia ini. Ada anak yang tak sanggup, ni kata guru-guru kita. Ada dia yang tak sanggup menjawab bala syahidna, ada yang meninggal dalam alam rahim. Ada yang tak sanggup mengucapkan bala syahidna, baru saja dia lahir langsung meninggal dunia. Itu anak tadi tak sanggup mengucapkan bala syahidna. Kita yang hidup ni sanggup mengucapkan bala syahidna. Maka itulah kita hidup ke atas dunia ini. Itu dia. Jadi kita dulu ditanya oleh malaikat. Jadi pertanyaan malaikat itu di dalam alam kubur satu,
alam rahim satu, nanti lagi di yaumul mahsyar itu kita akan ditanya. Di alam kubur jelas pertanyaannya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma qiblatuka. Tapi ketika di alam rahim, itulah pertanyaan daripada pertanyaan mereka, alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Lai terasa waktu itu yang kita ditanya, tahu tak kita waktu itu? Tak ada yang tahu. Padahal hidup kita itu sudah ditiupkan ruh tu. Apa tak tahu kita? Tak ingat. Ya. Tahu itu, cuma tak ingat. Jadi tak ingat. Dalam aku tak tahu tadi jadi. Itu dia. Dijadikan, dicatatkan amalan-amalan ketika itu. Sa'id, bahagia, senang. Itu dituliskan untuk kita. Hadis berikutnya hari ini dari Abdullah bin Mas'ud. Masih Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita kenal Abdullah bin Mas'ud, kemarin sudah kita sebutkan panjang sejarahnya. Orangnya badannya kecil, fisiknya kecil, tapi imannya paling kuat. Sehingga sahabat-sahabat sempat mentertawakan betisnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon, datang angin yang kencang, terbuka betis daripada Abdullah bin Mas'ud. Kecilnya. Kemudian ditertawakanlah oleh para sahabat. Kata Rasulullah, kalau ditimbang betis itu dengan gunung Uhud, lebih berat betis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi beruntunglah Abdullah bin Mas'ud yang sudah dijamin betisnya tadi lebih besar daripada gunung Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud timbangannya. Gunung Uhud jelas gunung yang terasing di Madinah, gunung yang salah satu nanti ada di surga itu gunung Uhud. Itu kata Rasulullah. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunung Uhud itu ketika Nabi memanjat gunung Uhud bergerak. Kencang gerak gunung Uhud. Anggapan sahabat gempa terjadi. Ini terjadi gempa ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah. Di bawah tidak bergerak. Bumi di bawah tak bergerak. Gunung itu saja bergerak. Semakin kencang, semakin kencang. Kata Nabi, dia sedang gembira. Dia sedang suka. Senang gunung Uhud karena ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti onta yang kesenangan dengan dikendarai oleh Rasulullah. Gembira onta tadi. Gunung pun seperti itu. Ketika Nabi ada di atas gunung, gunung tadi gembira kuat sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Uhud," kata Rasulullah. Nabi tekankan kakinya, dalam satu riwayat tongkatnya Nabi tancapkan ke gunung Uhud. Kata Nabi, "Aku mencintai engkau," kata Rasulullah. Gunung yang ia mencintaiku, aku mencintainya, dan dia adalah daripada gunung yang ada di surga. Barulah gunung Uhud diam. Maka itulah orang banyak naik ketika sampai ke Madinah. Kalau sudah berada di Uhud, rugi kalau tak naik ke gunung Uhud. Kenapa? Naik gunung Uhud itu sudah sama naik gunung yang ada di surga. Ketika kita buka kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar Sahih Bukhari, ada yang mengatakan ulama, betul-betul Uhud itu gunung yang ada di surga. Maksudnya memang Uhud itu dipindahkan ke surga, atau memang surga itu gunungnya salah satu ada di Madinah. Begitu luasnya surga. Jadi surga itu luasnya, bukan kecil, tidak. Makanya kalau untuk kawan-kawan Wahabi itu aja surga, terlampau besar. Allah ciptakan surga, besar surga itu. Berhak, bayangkanlah kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku masuk surga. Itu Nabi menjamin. Siapapun umat Nabi, pokoknya selagi dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia masuk surga. Luas surga itu. Malah dalam satu riwayat lebih luas lagi surga dibandingkan neraka. Jadi luas surga no. Dalam satu riwayat lain apa? Ada 70.000 umatku masuk surga tanpa pakai hisab. Jadi banyak luas surga, banyak orang masuk surga. Maka kalau kawan-kawan kita yang Wahabi itu mengatakan orang yang tidak bagian daripada dia ahli bid'ah masuk neraka, berapa manalah orang tu banyaknya? Cubalah. Berapa betul lah orang tu banyaknya? Sedikit mereka. Kalau mereka saja masuk surga, terlampau luas Allah ciptakan surga. Seluruh kita ni nanti masuk surga. Dan kita bermohon kepada Allah, Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Masuk surga. Yang mengatakan, yang menjamin Nabi, kullu, hadisnya sahih, tengok dalam Sahih Bukhari. Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga. Kemudian dilanjutkan, illa man aba, kata Rasulullah. Kecuali man aba. Sahabat bertanya,
Man aba ya Rasulullah? Siapa yang aba itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang dia taat kepadaku, dia masuk surga. Tapi orang yang aba, siapa aba? Man asani, orang yang maksiat kepadaku, maka dia tak masuk ke dalam surga. Maksudnya apa ini? Orang yang melecehkan Nabi Muhammad, orang yang mengkecilkan Nabi Muhammad, orang yang menghina Nabi Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi kita berjalan dalam jalan yang benar, kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun memang dalam hadis itu si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, kan ada dalam hadis itu disebutkan. Memang kalaupun kita masuk neraka dahulu dengan dihapus dosa kita, kemudian dikeluarkan kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba tengok banyak hadis yang menandakan perbendaharaan surga itu ada di Madinah. Pertama, Gunung Uhud Nabi katakan gunung di surga. Kemudian apa lagi? Pohon kurma, nakhlah, hadisnya sahih. Ketika Nabi khutbah, belum ada yang pandai membuatkan mimbar. Dulu tukang tak banyak. Tak ada yang pandai membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Jadi kalau Nabi khutbah, Nabi injak saja ada tempat yang agak tinggi sedikit. Nabi sengaja meninggikan tempat itu, biasa saja, tak ada pakai mimbar. Agak tinggi daripada lantai sedikit, di samping pohon kurma. Setiap Nabi berkhutbah, Nabi pegang pohon kurma. Setiap Nabi berkhutbah, Nabi pegang pohon kurma. Suatu ketika ada tukang yang pandai membuatkan. Dibuatkanlah 3 tingkatan ke atas. Itu dijadikan Nabi sebagai mimbar. Tidak lagi pohon kurma. Jarak dari pohon kurma, ketika Nabi berkhutbah, pohon kurma tadi menangis. Hadisnya sahih lah. Sahih hadisnya. Sahabat yang hadir ketika itu mendengarkan tangisan kurma. Saking kuatnya pohon kurma ini menangis, sampai seperti onta yang akan melahirkan. Induk onta yang akan melahirkan. Sakit, menangis sekuat-kuatnya. Hatta yataharrak, sampai bergerak menangis. Bayangkanlah, pohon kurma menangis. Hadisnya sahih. Nabi pun tak konsentrasi dalam berkhutbah. Sahabat banyak memandang ke pohon kurma. Setelah selesai Nabi khutbah, Nabi turun, Nabi dekati pohon kurma. Apa? Kenapa engkau? Ada apa dengan engkau? Kata Rasulullah. Nabi bisa bermujamalah, Nabi bisa berbicara. Kata pohon kurma, dan itu keluar dengan bahasanya, dan para sahabat pun mendengar. Apa kesalahan aku sehingga engkau tidak lagi mau memegang aku? Pohon kurma ini merasa salah. Mungkin ada salah awak, mungkin gue gini. Sehingga Nabi pun tak mau memegang. Nabi tak mau lagi meraba dia. Jawaban Nabi singkat, apa kata Rasulullah? Anta syajaratin fil jannah. Engkau adalah pohon yang ada di surga. Lah berapa yang ada di surga? Lah 2. Mana lagi? Hadis Nabi sahih lagi dalam Sahih Bukhari. Inna baina baiti minbari raudatun min riyadil jannah. Kata Nabi, di antara rumahku dan mimbarku ada kebun daripada kebun surga. Dari sinilah ulama, dalam Bahjatun Nufus Imam Abi Jamrah, dari sinilah ulama banyak mengatakan bahwa yang surga itu nanti bisa, pertama, sampai ke Madinah, saking luasnya. Bisa jadi yang tadi itu dipindahkan Allah, dimasukkan ke surga. Jabal Uhud dipindahkan Allah ke surga. Pohon kurma tadi dipindahkan Allah ke surga. Kemudian Taman Raudhah tadi dipindahkan ke surga. Tapi sebagian ulama, para masyayikh saya dengar dalam syarahannya, ya betul itu akan tetap di Madinah. Dan itu salah satu kemuliaan tanah Madinah. Nah, itulah dia. Jadi orang-orang yang sudah pernah pergi ke Madinah, secara tidak langsung dia sudah menikmati daripada perbendaharaan atau daripada alam-alam yang ada di surga. Ini. Nah, jadi ketika Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh Rasulullah SAW, betis yang kecil tu lebih besar daripada, lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Jadi gunung Uhud tu gunungnya cukup besar. Panjangnya saja 7 kilo. Panjang gunung Uhud tu 7 kilo panjangnya.
Panjang gunung Uhud, terasing, tidak bersambung kepada gunung, tidak pula bersambung kepada gunung, kiri kanan tak ada gunung. Tak ada, dia dataran saja, nampak terasing, maka bernama Uhud. Uhud itu yang terasing. Nah, itulah gunung yang bernama Gunung Uhud. Di sana dikuburkan para syuhada Uhud, dan itulah menjadi saksi bahwa dia ikut perang Rasulullah di sana, dan para sahabat pun menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada sahabat, daripada Abdullah bin Mas'ud, periwayat hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'ta bi jahannam yawma idzil laha 70,000 zimamin. Datang nanti pada hari yu'ta, didatangkan di neraka, didatangkan dengan neraka Jahannam. Jahannam itu ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bahasa Ajam, bahasa kita. Tapi kalau kita sebut bahasa kita, iya juga. Macam Jahannam perangai orang ni mah, kan begitu dia. Macam Jahannam perangai. Jadi bisa bahasa kita. Ada juga mengatakan itu bahasa Arab. Bahasa Arab diambil daripada nama sumur yang paling dalam. Sumur yang paling dalam, orang Arab mengatakan tu sumur Bi'ru Jahannam namanya. Sumur Jahannam namanya. Gitu. Kalau sumur yang paling dalam sekali, tu Bi'ru Jahannam. Ada yang mengatakan Jahannam tadi dari bahasa Ajam. Bahasa Ajam tu bahasa selain bahasa Arab. Ada yang mengatakan Jahannam itu adalah bahasa Arab. Diambil daripada kata nama sumur Bi'ru Jahannam, sumur yang paling dalam sekali, bernama sumur tu sumur Jahannam. Ada gitu. Kita kalau sebut sering-sering bilang Jahannam ni agak tersinggung pula kita. Jahannam. Ada mahasiswa Mesir kalau pergi Temus, pergi ke Makkah pas musim-musim haji, itu ada membawa hajar Jahannam namanya. Kalau ada bapak-bapak pernah membelinya, itu berartilah tahulah tu apa hajar Jahannam. Apa hajar Jahannam? Hajar Jahannam. Pernah bapak beli? Ada dia dua namanya. Ada hajar Jahannam satu lagi apa namanya? Dab Masri apa ya? Dab Masri. Itu untuk apa-apa itu. Biasanya apa-apa itu datanglah anggota-anggota Temus itu, kawan-kawan Temus haji itu, datang ke jemaah Indonesia, datang ke maktab Indonesia. Pak boleh hajar Jahannam Pak, ni asli ni Pak, dari Mesir Pak kan. Apa ke arok pula lainnya lo mula 60 kan dak je ke situ lah kan. Yalah nak apa dah kata beli. Ada namanya hajar Jahannam. Hajar dia batu katanya, tapi tak batu dia. Hajar Jahannam. Apa tu Ustaz? Habis kalau mau sampaikan slogan pula kini sampaikan ni. Yauma idzil laha 70,000 zimam. Bahwa didatangkan pada hari kiamat di Jahannam nanti, pada hari itu 70,000 zimam. Daripada 70,000 zimam. Zimam ni kendali. Ada yang dipakai di dekat himar, keledai, dekat hidung yang tadi tu. Apa namanya? Kalau orang kita bilang, kalau kita bilang tindik itu tali, kalau kuda kan di mulutnya dipasang itu, yang melemahkan dia tadi. Ma kulli zimamin 70,000 malaikah. 70,000 malaikat, 70 pula ribu malaikat, yajurunaha, menarik daripada zimam tadi. Begitu dia. Ditarik. Ada yang mengatakan itu supaya jangan sampai bisa masuk ke dalam neraka. Ada yang mengatakan ditarik supaya cepat ke neraka. Begitu daripada bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Muslim. Malaikat tu banyak. Di sini disebutkan 70,000 ramainya malaikat. Jadi yang tak disebutkan dalam hadis banyak lagi. Ada yang mengatakan 240,000 malaikat itu. 240,000 malaikat, banyak malaikat itu. Jadi malaikat itu pun juga bagian daripada makhluk Allah. Cuman bedanya malaikat dengan kita manusia, malaikat itu minan nur, daripada cahaya, sedangkan manusia minal ma', daripada air, sedangkan iblis minan nar, daripada api. Itu ciptaan Allah. Jin, manusia diciptakan minal ma', daripada air. Maka kita di tubuh kita manusia ni banyak air Pak. Banyak air.
Maka kita ni banyak air. Dari mata keluar air, dari hidung keluar air, dari telinga keluar air, dari telinga keluar air. Nah, kopok namanya, apa namanya? Kalau bahasa Aceh tu iuk namanya. Keluar air. Dari mulut keluar air. Dari tubuh kita saja keluar air keringat. Itu namanya manusia insanun minal ma', insan daripada air, ciptaan daripada air. Berbeda dengan malaikat. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan daripada nur. Memang cahaya banyak daripada malaikat. Cahaya, seluruh cahaya daripada malaikat. Sehingga tidak ada daripada malaikat itu berbentuk fisik tubuh seperti kita punya tangan, punya kaki, punya apa, enggak. Tapi malaikat itu adalah nur, cahaya. Maka Abdullah bin Abbas menyebabkan mata yang buta, penyebab mata yang buta karena melihat malaikat. Itulah dia. Kenapa? Memandang nur. Ketika nur dipandang tak sanggup oleh mata. Mandang cahaya lampu ni saja kita. Baru saja kita pandang, kita alihkan pandangan kita. Silau rasanya. Apalagi kalau lama-lama menatap lampu, lama-lama menatap cahaya, bisa buta mata kita. Itulah yang menyebabkan butanya mata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian syaitan diciptakan daripada api. Maka orang marah dikhawatirkan syaitan, ambil wudu, hilang marahnya. Ketika orang tadi daripada pitam atau daripada kesurupan, mandikan dia, siram dengan air, sadar dia. Ini bagian daripada al-syaitanu minan nar, syaitan itu daripada api. Jadi di tubuh manusia bagaimana? Di tubuh manusia ini lebih banyak kadar airnya. Maka kalau ada orang gemuk banyak airnya, itu disebutnya gepuk berair itu katanya kan. Hadis berikutnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, Nu'man bin Bashir. Ni Nu'man bin Bashir ni salah seorang sahabat Nabi yang usianya ketika Nabi hijrah dia baru lahir. Pokoknya Nabi meninggal dunia, Nu'man bin Bashir ni baru usianya 10 tahun. Namanya Nu'man bin Bashir. Ketika anak tu baru lahir, jadi yang sangat terkenal ketika yang baru lahir di Madinah tu Abdullah bin Zubair satu, Nu'man bin Bashir satu. Itu di Madinah masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil di Madinah. Cuman Abdullah bin Zubair asli daripada penduduk kota Makkah. Anak dari Asma, cucu Abu Bakar. Nu'man tak? Bergaullah Nu'man dengan Abdullah ibni Zubair. Ketika masih bayi, Nu'man bin Bashir ni, ketika masih bayi dibawa oleh ibunya. Oleh ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan anakku ya Rasulullah. Itu bagian daripada sunnah. Ya, sunnah ya. Ketika anak kecil, anak baru lahir, itu memang sunnah dibawa kepada ulama. Ditahnikkan oleh ulama. Tahnik itu apa? Makanan yang sudah dimakan, makanan yang dikunyah oleh ulama tadi, dihaluskan sehalus-halusnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulutnya si bayi. Itu namanya tahnik. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ada itu tabarrukan namanya. Nabi melakukan itu kepada anak-anak sahabat, para tabi'in melakukan itu juga, dan para ulama pun ila yaumina haza, sampai hari ini pun melakukan hal yang seperti itu. Jadi orang tua-tua kita dululah, lahir anak bawa ke buya, lahir anak bawa ke buya gitu. Kini aja yang jarang orang bawa ilmu. Takut ke buya tu corona, kau dapat lo corona anak awak kata ni kan. Jangan lagi tak usah lah katanya. Padahal itu bagian daripada sunnah. Jadi Nu'man bin Bashir dibawa oleh ibunya ke Rasulullah untuk ditahnik. Langsung Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah? Anak ni nanti besar menjadi orang mulia dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia meninggal nanti dalam keadaan terbunuh oleh musuh dan dia dalam keadaan syahid. Itu kata Nabi. Padahal anak tadi masih bayi baru. Anak tu masih bayi baru. Betul. Setiap lama semakin anaknya semakin besar dan Nabi pun sudah meninggal dunia. Dan ketika itu ada perselisihan konflik. Ini konflik. Jadi dari dulu konflik kita sudah ada. Siapa konflik? Yazid Muawiyah dengan Husain cucu Rasulullah. Konflik.
Sedangkan Nu'man bin Bashir, beliau sebagai gubernur Irak ketika itu. Gubernur di Irak. Nu'man bin Bashir ini gubernur Irak. Husain ingin pergi ke Irak. Yazid melarang. Karena Yazid ketika itu sebagai khalifah. Kata Yazid kepada Nu'man bin Bashir, gubernur, tolong jangan engkau biarkan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Irak. Yazid khawatir nanti seolah-olah nanti membuat negara baru pula di Irak. Tak usah, biarlah Husain di Madinah saja, cucu Rasulullah. Sebenarnya konflik ini kalau menurut pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, konflik ini tidak sampai merubah akidah, tapi Syiah terlampau berlarut-larut dalam konflik ini. Kalau menurut kita konflik ini konflik yang Husain pun tidak menginginkan untuk menjadi khalifah pengganti daripada ayahnya, tidak sebenarnya. Cuma orang-orang kita daripada Syiah itu betul-betul menyengaja sampai mengatakan bahawa orang-orang Yazid, orang-orang Muawiyah lah yang membunuh daripada Husain. Kita tidak masuk ke ranah itu. Jadi kita cerita daripada Nu'man bin Bashir saja. Jadi kata Yazid, stop Nu'man. Kalau engkau tidak berani untuk menghambat Husain datang ke Irak, engkau berhenti jadi gubernur. Oh, gubernur Irak ketika itu, Nu'man bin Bashir. Nu'man ni orangnya tawaduk tapi pemberani. Kata Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir ni orangnya netral ni, tidak berpihak kepada Yazid, tak pula berpihak kepada Husain. Cuman kata Nu'man bin Bashir, takkan mungkin aku rasanya untuk melarang cucu Rasulullah. Takkan berani aku melarang cucu Rasulullah. Walaupun aku sebagai gubernur, lebih mulia cucu Rasulullah yang selalu digendong oleh Nabi, dibawa oleh Rasulullah, bergelutnya dengan Nabi. Orang itu yang akan aku larang. Tersinggung nanti mereka, bagaimana dengan kakeknya nanti. Akhirnya Nu'man bin Bashir tidak mau mengiyakan kata khalifah. Akhirnya Nu'man bin Bashir pun diberhentikan. Jadi itu orang-orang yang berani itu memang seperti itu. Dia ambil konsekuensinya, dia tinggalkan jabatan. Setelah ia tinggalkan jabatannya, dia nak balik ke Madinah. Ini dari Irak ni. Nak balik ke Madinah, menyusuplah dalam rombongan itu seseorang yang ini sudah dibayar, ini sudah diupah. Ini orang lainlah yang mengupah ya. Ketika itu dia mengatakan kepada Nu'man bin Bashir, ya Nu'man, gubernur, tolong izinkan saya ikut dengan anda. Saya ikut dengan anda dan saya salat bersama anda. Saya Muslim, saya akan salat bersama anda. Yalah, ikutlah dia dengan rombongan Nu'man bin Bashir. Ketika akan melaksanakan salat, dia yang baru kenal ini pun di belakang Nu'man bin Bashir. Dia pun akan melaksanakan salat dengan Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir imam, dia di belakang. Ketika Nu'man bin Bashir mulai salat, dia langsung menikam dengan pisau yang sudah ada racun. Orang dulu hebat cara buat racunnya, di pisau tu dia letakkan. Kalau sudah tertikam pisau tadi ke tubuh, itu jangan harap kesembuhan. Betul, ketika Nu'man bin Bashir akan melaksanakan rukuk, langsung dia dari belakang menusuk daripada Nu'man bin Bashir sampai Nu'man bin Bashir pun meninggal dunia. Jadi betul kata Rasulullah, kata Nabi, dia anak ni mulia dengan gubernurnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid, terbunuh. Yang membunuhnya orang munafik yang menyusup dengan dia. Itu dia. Jadi perlu juga kita berhati-hati kadang dengan orang ni. Saya santik salat dengan anda, nanti kemana anda pergi saya menjaga. Perlu juga kita hati-hati dan waspada. Kadang kita sangka buruk sangka, kita mungkin juga ada suuzon kita. Saya kemarin hari Rabu kemarin, saya ceramah di Air Tiris. Saya kajian rutin di Air Tiris setiap Rabu pertama. Sudah 5 tahun lah semenjak saya balik dari Mesir dulu. Ketika setelah selesai dia kajiannya 2 sesi, Maghrib Isya, setelah itu sambung Isya tanya jawab. Saya nyetir sendiri. Jadi ketika dah selesai kajian, bicara dengan pengurus, setelah itu masuk ke mobil. Masuk mobil agak gerimis sedikit. Baru saya hidupkan mesin mobil,
Saya pun kunci pintu langsung. Saya kunci pintu. Langsung ada orang yang dia ya pakai peci dan jenggotan lagi. Mengedor kaca. Ini gedor kaca. Jadi kata dia, Ustaz, numpang awak sampai ke pasar Ustaz. Saya di Muhajirin Air Tiris ke pasar tu dekat sekali. Dekat. Paling tak sampailah 1 kilo. Numpang saya ke pasar Ustaz katanya. Lama galau saya ketika itu. Kata saya pandang wajahnya. Di antara sekian banyak jamaah yang hadir tadi, saya tak nampak wajah dia. Tak nampak saya wajah dia. Tak nampak. Numpang saya Ustaz ke pasar kata dia. Saya diam lama. Karena tadi ihtimal tadi. Dia boleh Pak. Sehingga yang saya munculkan su'uzan saya. Langsung buruk sangka saya tampilkan. Wallahu a'lam. Kalau saya dihitung dosa, saya mohon ampunlah kepada Allah. Yang saya sendiri. Saya tak bawa teman, saya nyetir sendiri. Saya nak balik ke Pekanbaru. Jadi kata saya kepada orang ini, saya tak kenal sama sekali. Kata saya, dan saya tadi itu agak keras ceramahnya. Agak keras karena ceramah dia ketika itu tuh membahas tentang kaifiat salat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya praktekkan semuanya dan memang banyak yang tersinggung lah. Karena kalaulah mulai praktek salat itu kan banyak yang tersinggung pasti. Karena ada salat kawan macam ni kan. Ada salat kawan macam ini, ada yang mengangkang. Itu saya bahas semuanya ketika itu. Sampai saya bahas ketika itu, hadis Nabi itu kan jelas itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi kan. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat. Nah, sebagaimana melihat, bukan sebagaimana aku salat, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Enggak, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Kalau sebagaimana aku salat, kita betul-betul mirip dengan salat Nabi. Tidak ada salat kita mirip dengan Nabi. Tapi kata Nabi apa? Sebagaimana kamu melihat. Berarti ada sesuatu yang juga tak dilihat sahabat, maka dimaafkan. Tapi berlebihan tidak boleh. Sampai ke sana saya bahas. Jadi balik kita tadi, saya awalilah dengan suuzon saya. Apa kata saya? Saya nak ke Pertamina dulu, kata saya. Jadi seolah-olah saya nak arah ke Bangkinang balik. Saya ke Bangkinang. Jadi saya arah ke Bangkinang. Padahal nak ke Pekanbaru tu. Mohon maaf, kata saya. Saya ada jumpa dengan teman di depan SPBU, kata saya. Mohon maaf, kata saya. Untung tak jadi saya membawa dia naik. Nampak kesal dia ke saya. Apa kata dia? Dengan kesal, saya dah siap. Pintu dah saya kunci. Dan biasanya pengurus ni dengan jemaah ni ada menemani kita sampai kita naik mobil. Ketika itu tak ada. Ya karena memang agak gerimis. Agak gerimis ketika itu, tak ada pengurus. Saya pandang pengurus pun tak ada yang memandang dengan saya. Pengurus pun sibuk dengan kendaraan mereka. Jadi ketika itu tuh saya bilang, saya ke apa dulu? Saya nak ke SPBU, arah ke Bangkinang lah, belum arah ke Pekanbaru. Saya nak ke SPBU sebentar, ada jumpa dengan teman. Kata dia, begitu kata dia. Nampak nampak. Kata dia, kata dia langsung. Jadi memang merinding saya. Mungkin ya wallahu alam. Jadi perlu juga kadang suuzon itu kita tampilkan, tapi kalau salah taubatlah kita kepada Allah. Dengan kondisi seperti itu. Jadi kadang saya, jangan-jangan dia memang butuh, kata saya. Tapi dengan caranya kesal tadi itu, berarti itu bukan orang yang sungguh-sungguh akan menumpang, betul-betul menumpang itu. Jadi padahal saya tidak ada hajat saya ke SPBU, tak ada hajat. Saya tak ada kenalan, tak ada jumpa dengan orang di SPBU. Sekedar itu saya. Balik saya sekedar memutar saja di SPBU Air Tiris itu, balik saya arah ke Pekanbaru. Mulai dari masjid tadi saya telusuri itu, tak nampak saya orang tadi. Tak nampak. Kalau memang dia berjalan kaki pasti nampak lah kita. Lama saya pelan-pelan saya cari mana lah orang. Tak nampak saya lagi. Ni penting. Dulu di zaman Nu'man bin Bashir, itu yang menikam Nu'man bin Bashir. Saya ikut dengan Tuan Gubernur salat, nanti biar saya azan, saya qamat dan saya di belakang Tuan Gubernur. Tentu Nu'man bin Bashir percaya. Nu'man bin Bashir lagu, okey, tak apa-apa, silakan ikut kami, kata Nu'man bin Bashir. Waktu solat pun masuk. Ketika waktu solat pun masuk, mulailah
Dia qamat salat, Nu'man bin Bashir di depan, pas dia di belakang. Ketika Nu'man bin Bashir akan ruku, langsung dia tikam. Begitu. Jadi betul kata Rasulullah, di dalam firasat seorang mukmin itu ada daripada goresan atau daripada lintasan. Dan lintasan itu biasanya adalah lintasan Allah. Apa maksudnya? Ada sesuatu yang benar kadang. Jadi kalau firasat itu jangan kita dustai kadang. Ikuti kata firasat itu. Firasatun mu'min fihi nurillah. Di dalam firasat seorang mukmin itu ada nurullah. Maka itu perlu harus kita pahami. Tapi firasat yang tak dibuat-buat. Tak boleh dibuat-buat firasat. Firasat yang tiba saja. Lintasan itu datang saja. Begitu. Jadi Nu'man bin Bashir terbunuh dalam keadaan syahid ketika melaksanakan salat. Yang membunuh munafik yang menyusup ke rombongan. Dari dulu ada munafik-munafik yang ada dulu hafal Quran, malah hafal Quran, salat tahajudnya tak tinggal. Ternyata dia membunuh. Membunuh siapa? Ali bin Abi Talib. Membunuh Ali bin Abi Talib itu seorang yang hafal Quran ni. Tahajudnya rajin, qiyamul lailnya tak tinggal. Namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Itu nama dia. Muljam. Ibnu Muljam terkenal itu dengan kealimannya, dengan kesalehannya, tapi ternyata dia munafik. Na'udzubillah. Allah buangkan sifat munafik daripada diri kita. Amin. Kalau kata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man bin Bashir ni untuk memastikan kepada orang bahawa dia mendengar hadis itu dari Rasulullah, dia langsung pegang telinganya. Agak berbeda dengan orang yang lain meriwayatkan hadis. Kalau Nu'man bin Bashir, aku mendengar langsung dari Rasulullah. Gitu gayanya. Itu tanda apa tu? Tanda menguatkan kepada orang. Dengan telingaku dia dengar. Pakai mimik kata orang kita kan. Pakai gaya. Aku mendengar Rasulullah dengan telingaku. Hanya tunjuk langsung telinganya. Padahal orang biasa, aku mendengar Ustaz Fulan begini-begini. Itu kan cerita biasa. Tapi kalaulah pakai gaya, itu meyakinkan je telingaku hanya. Tak je telinga orang dah. Itulah timurnya. Aku mendengar Rasulullah dengan telingaku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahlin nari azaba. Sesungguhnya azab yang paling ringan ahli nar, penduduk neraka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Azab yang paling ringan ni. Ni yang paling ringan nanti azab di neraka pada hari kiamat nanti. Apa kata Rasulullah? La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yughli minhuma dimaghuhu. Kata Nabi, azab yang paling ringan di dalam neraka nanti pada hari kiamat, seorang laki-laki yang memakai sendal. Dia letakkan dua batu di bawah tumitnya. Dua batu kecil, jamratan. Jamratan itu batu kecil, jamrah. Jamrah kita melemparkan pakai jamrah, jamratul ula. Kan batu kecil. Bukan batu sebesar ini. Melantar jamrah boleh batu sebesar ini? Tak boleh. Kalau kepala kawan ku lumayan. Batunya kecil, jamratan. Kerikil lah bahasa kita. Kerikil yang kecil, dua kerikil yang kecil diletakkan, diinjak dengan memakai sendal. Yughli minhuma dimaghuhu, melelehlah daripada benak kepalanya. Itu azab yang paling ringan no. Azab yang paling ringan di neraka. Kata Rasulullah, dua jamratan, dua batu yang diletakkan kemudian diinjak dengan memakai sendal. Diinjak. Jamratan dua batu yang kecil saja diletakkan. Itu diinjak, itu meleleh daripada isi otaknya. Berapa panasnya hendaknya itu, ya Allah. Na'udzubillah. Bayangkanlah. Ada disebutkan Rasulullah di dalam hadis rajulun, seorang laki-laki kata Nabi. Siapa laki-laki yang dimaksud di sana? Banyak di dalam rawi disebutkan dianya adalah Abu Talib. Abu Talib siapa? Paman Nabi. Paman Nabi. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzaba yaumal qiyamati larjul Abu Talib. Diletakkan sendalnya
di bawahnya ada daripada 2 kerikil daripada api neraka, maka minhu mandimaruh, maka daripada benaknya, daripada otaknya itu meleleh, hatta yasilu dimaruhu, sampai hancur begitu dia. Ya Allah. Ma yara anna ahadan ashadda minhu azaba. Dan dia mengira bahawa tidak ada yang paling parah azabnya kecuali azab dia. Jadi menurut dia itulah azab yang paling parah di neraka. Padahal la ahwanahum azab, padahal itu adalah yang paling ringan azabnya di neraka Allah. Alhamdulillah. Itulah guna kita baca-baca doa, terus baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Habis salat subuh baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. 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 Habis maghrib dengan habis salat subuh. Apa kata neraka? Dalam hadis sahih Muslim, orang yang membaca itu Allahumma ajirna minan nar, neraka pun dia berdoa kepada Allah. Hadisnya dalam sahih Muslim. Apa kata neraka? Ab'aduhu minni ya Rabb. Ab'aduhu minni ya Rabb. Jauhkan dia daripada aku ya Allah. Jauhkan dia daripada aku ya Allah. Jauhkan dia daripada aku ya Allah. Itu yang bagus dibaca. Habis salat maghrib dengan habis salat subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jangan tinggalkan membaca itu. Jadi orang yang membaca itu tadi, kata neraka, ab'adha minni, jauhkan dia daripadaku ya Allah. Semakin banyak kita membaca, semakin sering pula lah neraka berdoa kepada Allah. Hadisnya dalam sahih Muslim ini. Jadi jangan tinggalkan habis maghrib, habis subuh. Itu yang kita baca, Allahumma ajirna minan nar. Biasanya kalau kita di tarawih kita membaca itu biasanya dalam tarawih itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu setelah selesai salat tarawih itu. Itu yang dibaca. Datang ke daerah Rohul, datang ke daerah Kampar, umumnya masjid-masjid habis setelah selesai salat tarawih, witir, itu yang dibaca bersama-sama itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali diulang-ulang. Itu permohonan kita kepada Allah. Allah jauhkan kita daripada neraka. Bayangkanlah, wa innahu la ahwanuhum azaba, bahwa sesungguhnya padahal itu azab adalah azab yang paling ringan. Yang ringannya je macam tu, macam mana yang paling boreknya kira-kira tu? Neraka. Oh ya Allah, neraka itu hakun, pasti. Neraka itu pasti, dan neraka itu betul-betul ada. Itulah kita selalu berdoa kepada Allah. Maka jangan kita cepat-cepat balik pulang. Setelah selesai salat, duduklah dulu. Jangan robah dulu posisi duduk kita. Duduklah seperti duduk tasyahud akhir. Jangan berselo dulu. Malaikat belum pergi lagi daripada tempat duduk kita. Malaikat belum pergi dari saf kita. Kenapa kita sudah merubahnya? Maka dalam hadis itu dianjurkan posisi duduk tetap. Istighfar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduk tetap dulu, jangan dirubah posisi. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pada maghrib dan isya. Setelah itu lanjut, Allahumma ajirna minan nar, maghrib dan subuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah itu barulah nak robah posisi duduk, robahlah lagi. Begitu cara Nabi mengamalkan, diajarkan kepada guru-guru kita dan sampai kepada kita. Maghrib 1, subuh 1. Yang cepat-cepat. Ini ada sebagian jemaah langsung ke belakang, ada sebagian yang sudah merubah. Jangan, duduklah dulu, duduk dengan duduk tasyahud akhir tadi. Jadi alasannya karena malaikat belum pergi lagi. Masih di situ je malaikat baru. Sedangkan kita sudah meninggalkan tempat salat kita. Rugi kita.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang membaca itu 10 kali setelah salat maghrib dengan salat subuh, amina min azabi, maka dia aman daripada azabku. Yang menjamin siapa? Nabi Muhammad. Kenapa kita tak amankan? Kenapa kita tak amalkan? Kenapa kita tak ambil? Amina min azabi, amina min azhabi, aman daripada corona, aman daripada covid, aman daripada bala, aman daripada wabah di dunia dan di akhirat nanti. Itulah ubek corona itu. Habis maghrib, habis subuh, tetap duduk istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Yang di Riau yang saya perhatikan yang boleh mayoritas mengamalkan tu orang-orang inhil, tembilahan, tu mayoritas saya perhatikan tu mengamalkan itu. Habis salat subuh dia tak cepat merubah safnya, tak cepat dia merubah duduknya, tapi dia duduk dulu sampai membaca Allahumma ajirna minan nar. Memang begitu yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Pekanbaru mungkin karena kotanya jadi agak moderat segitu kan. Jadi duduk-duduk lama tu mungkin agak payah, akhirnya cepat bersolat. Tapi rugi kita. Rugi duduk sejenak. Paling berapa minit lah sampai Allahumma ajirna minan nar saja. Setelah tu pas baca Allahumma antas salam, robahlah duduk kita tidak apa-apa. Itu pesan daripada masyayikh. Saya dulu mengaji di Mesir, begitu juga pesan syekh dulu waktu saya ngaji di Makkah, begitu juga pesan syekh waktu saya ngaji di Sudan, begitu juga pesan masyayikh. Amalkan itu. Nabi mengatakan amina min azabi, aman daripada azabku. Gitu dia. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dengan mengaji hadis ini kita bermohon pula kepada Allah, Allah jauhkan kita daripada api neraka, Allah hindarkan kita daripada api neraka, dan Allah berikan kita hak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الحسن الختيمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.